Selamat malam pemirsa yang budiman. Kali ini kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam episode Seni dan Tradisi. Yang kali ini saya masih melanjutkan cerita tentang pedalangan di Kota Malang yang kebetulan hadir bersama mendampingi saya, tokoh Kota Malang yang sangat erat hubungannya dengan masalah seni dan budaya, yaitu Bapak Bambang Nurseno Sugeng Dalu. Pak Bambang, nggih sehat nggih Pak Bambang nggih? Sehat, bantu todong ya sehat nggih Pak Bambang. Enggang pengalih di samping saya Ibu Nul nggih, Sugeng Dalu Bu Nul, Bu Rinda Sugeng Dalu Bu Rinda. Para pemirsa sekalian, beliau-beliau ini adalah yang putra-putrinya berlatih tentang pedalangan di Sanggar Padakanusa ingkang manggenipun wonten Slogo wonten Senoputra. Baiklah, para pemirsa sekalian, saya akan bertanya tentang dunia pedalangan ini terutama kepada Pak Bambang Nurseno nggih, Pak Bambang. Nuwun sewu Pak Bambang, kok Pak Bambang kerentek putranipun nika malah latihan pedalangan. Kira-kira yang membuat Pak Bambang ingin seperti itu putra-putrinya apa? Monggo katuran Pak Bambang. Terima kasih Pak Yudo. Sebetulnya naluri saja sebagai seorang Jawa yang mencintai budaya lokal. Saya ingin bahwa wayang ini bukan sekedar budaya Jawa, tetapi UNESCO sudah mengakui bahwa wayang adalah budaya Nusantara yang mendunia. Nah, perihal anak-anak saya sebetulnya mereka karena kebiasaan sejak kecil membaca buku ensiklopedia wayang, dan kemudian kalau sowan ke mbahnya itu ceritanya soal wayang. Jadi saya pikir bahwa ya itu naluri saja, tapi saya juga ingin ke depannya bahwa anak-anak itu bisa nguri-uri budaya, bahkan bukannya sekedar sebagai praktisi budaya, tetapi dia juga mengenal filosofi pewayangan dengan baik. Wayangan nggih. Ngaten nggih Pak Bambang nggih. Demikian para pemirsa sekalian, ternyata Pak Bambang ini sangat eksis karena beliau sendiri juga seorang budayawan yang mengerti betul tentang budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia yang tercinta ini, maka putra-putrinya justru diberikan pelajaran tentang dunia pewayangan. Saya lanjutkan pertanyaan saya kepada Bu Inung ya, Bu Inung ya. Nun saya Bu Inung, kok Bu Inung remen pekaris wayang, lajeng putranipun diizinkan untuk latihan pedalangannya ados pundi? Mau katuran. Terima kasih Pak Yuda. Pertama, saya tuh merasa aneh ya anak saya suka wayang, karena dari silsilah kakeknya, neneknya tuh enggak ada yang dalang atau seorang seni, itu orang-orang biasa aja. Termasuk saya juga suami saya. Terus anak saya kok mulai kecil tuh suka lihat wayang, suka gending-gending. Terus untuk menyalurkan hobinya itu, ya saya ikutkan ke Senoputra. Ke Senoputra untuk latihan pedalangan, ngaten Ibu. Dan saya juga kurang tahu, kurang begitu tahu tentang wayang. Para pemirsa, ternyata Bu Inung ini tidak mengerti wayang, bahkan bapaknya juga kurang mengerti wayang, ngaten Ibu. Iya. Tapi kebetulan putranya ini seneng. Lah senengnya itu yang saya kepingin tahu Bu, diawali dari apa putra Ibu itu kok seneng wayang itu? Mula-mula itu waktu kecil ya, umur 1 tahun apa 2 tahun gitu Pak ya. Dia tuh lihat di TV ada pagelaran wayang, terus nggak mau kan ada iklan. Habis iklan tuh kok dia nangis minta terus ada lagi wayangnya, terus sampai acaranya selesai nangis terus minta dimunculin. Saya kan nggak suka itu kaset-kaset wayang kan nggak punya. Terus jadi besoknya saya carikan di pasar-pasar. Ngaten nggih. Ya, saya carikan kasetnya itu. Para pemirsa, ini salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia itu sangat-sangat mencintai dunianya, terutama adatnya. Ini terbukti anak kita yang masih kecil, mulai setahun ya Bu, itu sudah senang dengan wayang. Diawalinya memang dengan senang dulu. Setelah itu mulai belajar, diikut sertakan di sanggar sini untuk belajar dalang, ngaten Ibu. Dan saya terima kasih sekali kepada Bu Inung dan Bapak karena mengizinkan putranya, bahkan mengantarkan putranya pada saat berlatih, selalu diantar nggih. Yang penting para pemirsa sekalian, hobi kesenangan kita tentang belajar adat
itu jangan sampai mempengaruhi pelajaran di sekolah, ngaten nggih Bu? Nggih. Selanjutnya para pemirsa, kita juga ingin tahu bagaimana Bu Rinda ini kok putranya bisa belajar pedalangan tuh awalannya gimana Bu Rinda? Monggo katuran. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan di keluarga kami itu memang senang sekali dengan kesenian gitu ya. Jadi basic keluarga kami memang basic kesenian. Kebetulan kakeknya almarhum Bapak Bernades itu adalah seorang mocopat gitu. Ya, mocopat. Dan kebetulan ayahnya memang keluaran dari Akademi Seni Tari gitu kan. Dan anak saya rupanya menelusuri bakat itu gitu kan. Saya melihat ada titik-titik itu, kemudian saya coba untuk menyalurkannya gitu. Nah, menyalurkannya supaya bisa terarah ya kita masukkan ke sanggar gitu Pak. Nah, ya utamanya yang paling utama tujuannya adalah nguri-nguri kebudayaan Jawa kan begitu. Apalagi di era globalisasi yang semacam ini banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk. Nah, ini kebetulan anak saya senang sekali dengan ini, terutama di wayang itu. Nah, karena saya melihat ada itu, maka kami salurkanlah bakatnya itu ke Sanggar Sena Putra ini agar lebih terarah gitu. Maksudnya agar lebih bisa mengerti, paham, terarah sehingga nanti bisa menjadi dalang yang terkenal seperti Pak Ardi di Kota Malang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rinda. Para pemirsa, ternyata dari 3 keluarga ini, yang satu tidak mengerti wayang tapi sepakat mengantarkan putra-putrinya untuk belajar tentang pedalangan. Yang satu memang bakat turun dari keluarga sehingga dilanjutkan. Sementara Pak Bambang tadi memang sudah ahlinya budayawan, maka mengizinkan putra-putrinya untuk itu. Jangan kemana-mana para pemirsa, kita masih akan istirahat sejenak. Jangan tinggalkan Dhamma TV. Kita ketemu pada segmen berikutnya. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Mudah-mudahan para pemirsa juga tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan tentang seni tradisi milik bangsa kita yang tadi menurut Pak Bambang sudah diakui oleh dunia. Kembali kepada Pak Bambang ya, Pak Bambang. Mohon Pak Bambang bisa sedikit menjelaskan Pak. UNESCO pada saat mengakui wayang kita ini milik dunia, kira-kira pendapat Pak Bambang bagaimana? Monggo, aturan. Pengakuan UNESCO sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat wajar. Itu hanya merupakan sebuah eksplisitasi dari apa yang memang secara implisit itu diakui dunia sebelumnya. Tidak ada budaya lokal yang memiliki kelengkapan seperti wayang. Dalam wayang itu terkandung seni teater, seni suara, musik, kemudian juga wiracarita, filsafat. Itu semua ada. Dan saya melihat bahwa budaya wayang ini memang tidak ada duanya di dunia ini bahkan. Pertama-tama begini, secara filosofis, wayang adalah budaya Indonesia asli, khususnya Jawa. Tetapi ketika agama-agama itu masuk ke Indonesia, itu justru budaya wayang itu dipakai untuk dakwah. Misalnya prasasti wayang itu sudah ada pada prasasti Balitung. Di Bali bahkan sebelum itu. Di sana kalau kita melihat prasasti dalam bahasa Jawa kuno itu dikatakan sigaligi mawayang buat yang. Sigaligi, galigi itu jelas nama Jawa. Kalau nama India Girindra Wardana misalnya. Mawayang memainkan wayang buat yang, untuk menyembah Tuhan. Jadi bagi seorang Indonesia asli, wayang itu filosofi untuk menyembah Tuhan. Tapi ketika dimasuki budaya Hindu, Macarita Bima Yakumara, ini bahasa Jawa kuno, menceritakan Bima ketika masih muda. Di situ filosofi Hindu masuk, memakai wayang sebagai sarana dakwah. Islam datang memakai wayang untuk sarana dakwah, sampai-sampai ada yang mengatakan wayang itu ciptaannya Wali Songo, padahal bukan. Sebelum Wali Songo wayang sudah ada. Wali Songo mungkin hanya menggunakan wayang sebagai media dakwah. Dan ini menarik sekali. Jadi saya pikir sudah saatnya kita mesti harus bangga, karena UNESCO sendiri mengakui bahwa itu budaya asli bangsa kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang nguri-uri. Nanti suatu saat misalnya kita harus belajar wayang ke Leiden, kita harus belajar sejarah Indonesia ke Belanda, kan malu kita sebagai bangsa.
Jadi saya pikir itu Romo yang bisa kita sampaikan kepada khalayak supaya mencintai wayang dan belajar dari filosofi wayang. Matur nuwun Pak Bambang. Wah, para pemirsa, ternyata pengetahuan beliau ini sudah lebih Jawa daripada Jawa kayaknya. Bahkan bisa menyatakan keberadaan wayang itu jauh hari sebelum Hindu sampun wonten ya Pak Bang ya. Sudah ada, itu adat budaya kita. Namun dijadikan alat oleh agama-agama yang masuk ke Indonesia untuk mengembangkan agamanya, seperti itu ya Pak Bambang ya. Dan banyak filsafat-filsafat yang bisa diserap dalam dunia pewayangan Pak Bambang ya. Sampai-sampai dunia pun mengakui UNESCO bahwa wayang itu milik dunia, bukan semata-mata hanya milik bangsa Indonesia. Kembali kepada Ibu Inung ya, Bu Inung ya. Yang tadi diceritakan Bu Inung, orang ngerti wayang, bapaknya orang ngerti wayang, terus putranya malah seneng wayang. Setelah sering mengantar, sudah berapa tahun Bu putranya belajar Pak? Barusan Pak. Barusan ya. Nah setelah melihat keadaan putranya seperti ini, rasanya gimana Bu? Saya ikut senang ya dengan budaya bangsa, ternyata bangsa kita tuh kaya sekali dengan kesenian. Jadi saya mulai mencintai wayang sekarang Pak. Mulai mencintai wayang Pak. Ya dari belum tidak tahu sama sekali, jadi sekarang lihat anak saya mulai main, terus di rumah juga udah terbiasa lihat wayang, lihat gamelan, lihat apa gitu, jadi mulai cinta saya. Matur nuwun Bu Inung, matur nuwun para pemirsa. Inilah diawali kecintaan dari putra putrinya, sekarang malah bapak dan ibunya pun juga bisa menarik senang kepada wayang. Sekarang saya tanyakan kepada Bu Rinda, Bu Rinda ya. Keseharian putra ibu di rumah menggunakan bahasa apa Bu? Kesehari-hariannya kalau di rumah pakai bahasa Jawa Pak. Ya bahasa Jawa. Ya. Iya, jadi di rumah pakai bahasa Jawa. Bu, para pemirsa, ternyata masih ada keluarga-keluarga kami juga di rumah itu masih menggunakan bahasa Jawa. Karena bagaimanapun juga bangsa ini tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Terutama yang belajar tentang adat. Jangan dilupakan adat. Toto kromo yang kita miliki. Ini harus diawali dari keluarga-keluarga. Tadi contoh dari Bu Rinda tadi, keseharian di rumah bahasa itu yang digunakan, bahasa Jawa. Dan itu sekaligus mengajarkan tentang toto kromo. Kembali ke Pak Bambang, Pak Bambang. Sering sekali bangsa ini sudah dikatakan jati dirinya hilang. Bahkan wong Jawa wis hilang Jawane. Menurut Pak Bambang gimana itu Pak? Ya memang itu yang memprihatinkan. Saya pikir itu karena kalau sebuah bangsa itu kehilangan jati diri, bangsa itu akan musnah. Kita lihat tenggelamnya peradaban-peradaban karena mereka tidak memiliki jati diri lagi. Karena itu yang sekarang justru harus kita pikirkan bagaimana orang Indonesia tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia, khususnya budaya-budaya lokal yang sekarang ini ternyata filosofinya tidak kalah mendalam dengan yang disebut budaya dunia itu. Ini filosofinya ya Pak ya. Para pemirsa, kita istirahat sejenak, akan kita lanjutkan pada segmen yang ketiga. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Tamat TV dan sangat gembira sekali saya para pemirsa tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan wayang, apalagi pada episode kali ini saya masih didampingi dengan Pak Bambang, Bu Rinda, Bu Inung yang semuanya sekarang mulai senang dengan wayang. Tentunya untuk penutup di dalam episode ketiga ini saya akan bertanya kembali kepada Pak Bambang ya, Pak Bambang ya. Kalau tadi Bapak juga sudah menjelaskan bagaimana dunia mengakui bahwa wayang ini sangat komplit dan menjadi milik dunia. Filsafat-filsafat apa yang terkandung di dalamnya Pak Bambang? Ya, yang pertama tentang filsafat ketuhanan. Jadi sebelum datangnya agama-agama ke dunia, bangsa kita itu sudah punya keyakinan tentang Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini yang penting, sebab seolah-olah bangsa Indonesia itu selama ini kalau menurut studinya Taylor itu diklasifikasikan bangsa yang animistik, yang dinamistik, yang percaya benda-benda yang bertuah. Itu semua ternyata teori yang salah. Sebab kesadaran tentang adanya Supreme Being, Dia yang Maha Esa,
itu sudah ada sebelum Hindu masuk, sebelum Islam masuk. Jadi bangsa ini bukan bangsa primitif. Satu contoh aja, Romo barangkali mengenal kata sembahyang. Kata sembahyang itu artinya menyembah Tuhan. Yang di sini maksudnya Tuhan. Prasasti Sriwijaya Dapunta Yang itu menunjukkan kata yang itu dipakai dalam pengertian Tuhan. Ketika Hindu masuk, setiap dewa-dewa Hindu itu kemudian diberi gelar Sang Yang. Sang Yang Batara Siwa, Sang Yang Batara Guru, Sang Yang Jagat Pratingkah. Tapi sebenarnya yang sendiri bukan bahasa Sanskerta. Itu bahasa Indonesia asli, bahasa Nusantara asli. Nah, kemudian jauh sebelum bangsa-bangsa India, Barat, Arab memperkenalkan konsep tentang Tuhan, kita sudah punya konsep itu. Barangkali saya ingin mengutip satu kenyataan sejarah yang penting. Selama ini kalau kita bicara sejarah Indonesia, di buku SD SMP kan diajari prasejarah kita itu sebelum abad keempat karena ditemukannya prasasti Kutai Mulawarman. Seolah-olah sebelum itu bangsa kita primitif. Nah, penulisan sejarah itu dirombak karena sebelum abad keempat memang prasasti kita tertulis itu yang ditemukan baru abad keempat. Tapi Herodotus dari Romawi, Ptolemeus dari Alexandria, kemudian Srimad Walmiki Ramayana, itu buku Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki itu sudah bicara tentang Nusantara. Saya masih ingat dalam bahasa Sanskerta begini, ketika Anoman itu diduto sama Romo Wijoyo untuk mencari Dewi Sinto, di situ dalam versi Walmiki dalam bahasa Sanskerta itu berbunyi Yatnawanto Jawa Dwipam, jelajahilah pulau Jawa, Saptarajo, negeri Nusantara yang terdiri dari 7 kerajaan, Saptarajo Pasobitam yang menjadi hiasan, Suwarna Rupiaka Dwipam, Suwarna Dwipaka Ramanditam, negeri emas perak, Pulau Sumatera yang memiliki tambang emas. Dan pada akhir itu dikatakan begini, Jawa Dwipa Mati Kramya Sisiro Nama Parwata. Di ujung paling timur negeri Nusantara itu ada suatu gunung tinggi yang puncaknya sampai ke langit dan bersalju. Ini tidak lain adalah Jayawijaya, Papua. Berarti ini yang dikatakan oleh para founding father kita sampai Pak Muhammad Yamin Bung Karno mengatakan Papua adalah wilayah Indonesia. Karena ini bukannya kesaksian sejarah kita dari Pujangga Mataram, Ronggowarsi, Toyoso Dipuro yang baru-baru. Abad 1 Masehi, ketika Hindu belum masuk ke Indonesia, orang-orang Hindu sudah memuji-muji kebesaran Nusantara itu. Nah, saya pikir kalau itu filosofi yang disampaikan, bangsa Indonesia jangan minder wardahait komplek, jangan minder dengan kekuasaan asing. Kita memiliki bukti sejarah cukup kuat sebagai bangsa yang berdaulat, baik itu secara budaya maupun secara spiritual. Matur nuwun Pak Bambang. Para pemirsa, wawasan kita sekarang menjadi berkembang bahwa ternyata melalui dunia pewayangan lah kita ini banyak mengenal kehidupan bangsa ini sendiri. Bahkan dari luar negeri pun yang tadi menurut Pak Bambang ditulis oleh Walmiki itu sudah menyebutkan keberadaan Nusantara di dalam dunia pewayangan zaman Ramayana ya. Nah, kembali kepada Ibu berdua ya, Bu Inung ya. Kalau cerita Pak Bambang tadi memang sangat akademik sekali ya. Kira-kira Bu Inung sampun nate ngertos boten cerios tentang Nusantara, tentang dunia pewayangan kita sejak sebelum Hindu itu sudah ada. Terus pun Ibu Inung. Ya sedikit Pak, semenjak anak saya suka wayang, jadi saya sering baca-baca buku wayang, terus sering buka-buka internet untuk informasi tentang wayang, ya. Terus suka mendengarkan musik-musik wayang, gitu, iya. Jadi mulai tahu gitu. Wah, terima kasih sekali ya pemirsa, ternyata dampak daripada dunia pewayangan sangat bagus betul untuk langsung dilestarikan melalui putra-putri kita dan keluarga. Tentunya Bu Rindra juga nun sewu ada pemahaman yang lain tentang cerita Pak Bambang dan Bu. Iya, terima kasih. Ini juga membuka wacana saya setelah mendengarkan wacana dari Pak Bambang, walaupun saya belum mengerti atau sedalam yang disampaikan, paling tidak memang saya tahu sedikit tentang
pewayangan gitu, tentang kisah Ramayana. Nah di situ ada filosofi kejujuran, pendidikan, kebaikan dari tokoh-tokoh yang ditampilkan itu memberikan banyak suri tauladan, kesabaran, terutama kalau kita melihat Janoko, Pak ya, ada suri tauladan kesabarannya, kemudian ada ketegasan kalau kita melihat tokoh Bima dan sebagainya. Nah dari situlah kita bisa melihat betapa memang wayang itu lengkap sekali gitu isinya, ya tidak hanya mengajarkan hanya seni sebagai tontonan, tetapi paling tidak juga sebagai tuntunan. Lah ini sangat penting sekali kalau generasi muda kita itu mau menguri-nguri budaya ini, karena secara tidak langsung itu kita bisa mentransfer ilmu dari apa yang suri tauladankan dari tokoh pewayangan itu, dan kita juga bisa melihat dari tokoh-tokoh Kurawayang seperti kalau yang itu jelek, kalau yang ini itu baik. Nah kalau ini sudah diajarkan sejak dini, harapan saya kan bisa terpatri di dalam. Matur nuwun Bu Lindah, ya matur nuwun. Demikian para pemirsa, ternyata filsafatnya wayang, tontonan wayang itu sangat mengandung ajaran-ajaran, terutama yang berkaitan langsung dengan budi pekerti luhur, khususnya budaya dan adat bangsa kita. Tidak hanya Jawa, tapi Nusantara. Kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Dan kali ini saya akhiri dengan salam kami, Rahayu.